yang mesti dipilih itu adalah muadzin dan imam. Cari muadzin yang amanah, yang dia adalah orang yang jujur, bukan yang mengedepankan hawa nafsu. Ini tugas besar juga bagi para pengurus masjid. Jangan sampai masjid itu tidak punya muadzin tetap. Suka-suka siapa yang cepat dia yang azan. Siapa yang paling cepat mengejar mikrofon dia yang azan. Atau siapa yang lagi mut-mutan pada malam itu dia yang azan. Bukan seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah seorang muadzin itu amanah atau tidak. Bagaimana kalau muadzin itu adalah orang yang suka-sukanya saja. Siapa yang cepat datang dia yang azan. Dan azan itu terkait dengan buka puasanya orang, sahurnya orang. Bagaimana kalau yang cepat datang itu adalah orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu. Ketika puasa, dia maunya buka puasa cepat. Akhirnya dia azan cepat. Demikian pula sahur. Bagaimana kalau yang jadi muadzin itu orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu. Kalau sahur, dia kasih lama-lama. Oh, biar aja dulu, makan. Padahal sudah azan. Kiri semua masjid semua sudah azan. Tinggal dia aja belum azan. Dia bilang makan dulu, enggak apa-apa. Karena saya aja yang azan, kata dia. Nah, ini penentuannya itu dari muadzin yang jujur. Coba lihat jamaah ya, jamaah. Kalau kita lihat di masjid ini, saya nggak tahu apakah ada muadzin tetap atau tidak. Itu urusan pengurus, saya nggak mau tahu. Intinya muadzin itu harus dicari, harus ditetapkan. Dan kalau bisa adalah muadzin yang mengenal sunnah, supaya dia tidak azan dengan cara-cara yang bid'ah, dengan tariqah-tariqah cara yang tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati, ya. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang yang jauh dari tuntunan Nabi mengamalkan amalan-amalan yang tidak disyariatkan ketika azan, kan sesuatu yang sangat disayangkan. Maka tunjuk, pengurus masjid kumpul, ya, rapat, adakan penentuan siapa yang menjadi muadzin. Boleh ditentukan apakah 2 atau 3 orang, dan ditentukan kalau saya azannya khusus azan ini azan ini. Di zaman Nabi seperti itu. Ada yang khusus azan pertama, Bilal bin Rabah di subuh hari. Azan 2 kali. Azan pertama itu Bilal. Muadzin kedua yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini buta, seorang laki-laki buta, tapi sahabat ya. Dia adalah seorang sahabat. Yang kedua adalah sesuatu yang mesti diperhatikan oleh pengurus masjid, tentukan imam tetap. Ya, tentukan imam tetap. Cari imam yang memang betul-betul bisa menjaga waktu sholat. Dan kalau dia tidak bisa dalam satu kondisi, misalnya 5 waktu sholat, dia hanya bisa jaga 3. Cari imam cadangan yang 2 lagi dia bisa menjaga itu. Jangan dibiarkan. Oh, imam pokoknya 1 saja. Kalau dia nggak ada, ya udah silakan. Yang cepat datang dia, atau yang paling panjang jenggotnya, atau yang paling putih jenggotnya, maju. Nggak ya, nggak seperti itu dalam penentuan imam. Ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak dan pantas mengimami kalian orang yang paling bagus bacaannya, paling bagus di sini, paling mantap tajwidnya, paling bagus suaranya, paling banyak hafalannya. Ya, bukan faktor usia yang paling utama. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, supaya bisa menjaga waktu sholat. Akhirnya kita sholat itu bisa tentram, tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, sampai ini ada kasus juga ya jamaah sekalian, ya. Ada masjid yang tidak menetapkan imam tetap. Akhirnya apa? Yang maju orang-orang sembarangan. Siapa yang merasa dia yang paling berilmu, maju. Oh, saya merasa saya paling banyak hafalan saya, maju. Maka kalau seperti ini terjadi kekeliruan, dan pernah terjadi ya kekeliruan. Yang pertama, ketika pelaksanaan sholat, hafalannya kacau dan dia tidak bisa melanjutkan. Kemudian setelah itu dia nggak paham apa yang harus dilakukan kalau bacaan salah. Akhirnya jamaah, ya, dia membuat bacaan-bacaan yang sebenarnya itu bukan bacaan Al-Quran. Coba lihat, ya, Wallahu a'lam apa maksudnya. Mungkin saja untuk mengelabui para jamaah supaya seakan-akan imam itu nggak salah. Tapi saya ada di belakang dan saya tahu apa yang dia baca. Kemudian dia tersendat, ya, dan saya ingin memberitahu, saya beritahu, tapi semakin kacau. Ketika saya beritahu, semakin kacau. Ya biasa, kalau imam itu kadang seperti itu. Ya, kadang kita karena nggak pernah jadi imam, coba rasa dulu jadi imam. Ya, kadang kita dikasih tahu bukan makin benar, makin salah karena semakin takut. Ya kan? Ketika salah sudah kaget. Terus ada yang teriak beritahu, semakin kaget lagi. Yang teriakin bukan 1, 10 orang semua ngasih tahu. Itu semakin rancu pemikirannya. Akhirnya apa? Dia nggak paham.